Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Jihanul Fahrina, NIM 1012-10-100 dan Kusnul Anisa Mufida 1012-10-105 akan mempresentasikan tentang materi tasawuf di zaman modern. Pengertian masyarakat modern dan kehidupan modern yaitu terdiri dari dua kata, masyarakat dan modern. W.J.S. Purwadarminto mengartikan masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia atau himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan aturan tertentu. Sedangkan modern diartikan sebagai terbaru, secara baru dan mutakhir. Dengan demikian, secara harfiah, masyarakat modern adalah suatu himpunan orang yang hidup secara bersama di suatu tempat dengan ikatan aturan tertentu yang bersifat mutakhir. Kata modern berasal dari bahasa Latin, yaitu bentukan dari kata modo yang artinya cara dan emas yang artinya masa kini. Zaman modern ditandai dengan perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan. Kehidupan modern ditandai dengan kemajuan pesat di bidang teknologi, sehingga melahirkan kata globalisasi. Globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Berikut beberapa dampak dari globalisasi. Yang pertama adalah perubahan perilaku masyarakat. Yang kedua, gaya hidup. Yang arus globalisasi itu sangat berdampak pada gaya hidup, baik yang bersifat negatif maupun positif. Contohnya seperti gaya hidup masyarakat yang cenderung hidup mewah, konsumtif, dan westernisasi. Yang ketiga adalah transportasi yang saat ini dapat menempuh jarak jauh dan tidak menjadi kendala. Sarana angkutan umum sudah tersedia dari yang sederhana sampai yang canggih. Pergerakan orang dan barang pun semakin cepat dan mudah sehingga dapat memberikan dampak yang baik. Yang keempat adalah komunikasi, yang merupakan wahana yang sangat penting, dan di era globalisasi ini komunikasi tidak mengenal waktu dan tempat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kelima adalah tradisi. Tradisi yang berlaku dalam masyarakat lama-kelamaan muncul. Masyarakat menjadi kurang peduli terhadap tradisi yang ada. Lambat laun tradisi yang selama ini kita warisi dari para leluhur akan punah dan tergantikan dengan tradisi yang baru. Yang selanjutnya adalah ciri masyarakat modern. Yang pertama adalah bersifat rasional, yakni lebih mengutamakan pendapat akal pikiran daripada pendapat emosi. Yang kedua, berpikir untuk masa depan yang jauh lebih baik dan tidak hanya memikirkan masalah yang bersifat sesaat. Yang ketiga, membagi waktu, yaitu selalu melihat bahwa aku adalah sesuatu yang berharga dan perlu dimanfaatkan. Yang keempat, bersifat terbuka dan mau menerima saran, masukan, kritik, gagasan, dan perbaikan. Yang kelima adalah melihat segala sesuatu dari fungsi dan kegunaannya. Alvin Toffler sebagai dikemukakan Jalaluddin Rahmat membagi masyarakat ke dalam 3 bagian, yakni yang pertama masyarakat pertanian atau agriculture society. Yang pertama, masyarakat pertanian berdasarkan ekonominya pada tanah atau sumber alam mereka yang mereka miliki adalah ladang kebun atau ternak. Di pedesaan mereka dianggap sebagai orang yang kaya raya. Teknologi yang mereka menggunakan teknologi kecil seperti pompa, penyemprot hama, dan racun tikus. Yang ketiga adalah masyarakat industri. Berbeda dengan masyarakat pertanian, modal dan usaha, masyarakat ini bukan lagi tanah atau peralatan produk, tapi mesin-mesin pengolahan bahan mentah yang menjadi barang atau makanan yang siap dikonsumsi. Teknologi yang mereka gunakan adalah teknologi yang hemat tenaga kerja berskala besar dan bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah corak masyarakat informasi. Dari segi teknologi, ekonomi, dan informasi lebih bersifat pasti. Pada masyarakat informasi ini, dari segi ekonomi dimulai bergeser dan mengukur kekayaan dengan pemilikan sumber daya alam sebagai kekayaan. Peran tasawuf terhadap masyarakat modern. Tasawuf itu memberikan petunjuk arah bagi manusia yang mengalami krisis spiritual. Mungkin saja ketika manusia modern telah kehilangan identitas dirinya, maka tasawuf dapat memberikan pengertian yang telah komprehensif terhadap siapa manusia itu sesungguhnya. Tasawuf juga mengajarkan kepada manusia bahwa alam bukanlah realitas independen yang tidak punya kaitan apapun dengan realitas-realitas yang lebih tinggi seperti malaikat atau bahkan Tuhan. Intisari pembelajaran tasawuf adalah bertujuan untuk mengenang dan disadari Tuhan sehingga seseorang merasa dengan kesadarannya itu
berada di hadiratnya. Dengan upaya ini, masyarakat modern melepaskan diri dari jeratan dunia yang senantiasa berubah dan bersifat sementara. Selanjutnya adalah nilai ajaran tasawuf yang dapat diimplementasikan untuk membantu masyarakat dalam upaya mencegah dampak negatif kemajuan teknologi. Yang pertama, ajaran mendekatkan diri kepada Allah dengan Tuhan secara langsung dengan penuh kesadaran dilakukan dengan melepaskan diri dari jeratan dunia. Yang kedua adalah berserah diri kepada Allah, memperkokoh jiwa dan memiliki pegangan kuat yang menyandarkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah ajaran sikap ridho. Orang yang memiliki sikap ridho bisa terhindar dari sikap frustasi dalam menghadapi tantangan hidup. Akhlak tasawuf membuka jalan solusi. Yang pertama, agar masyarakat dapat memasukkan data dan memperoleh kesegaran dalam mencari Tuhan. Yang kedua, agar masyarakat dapat terhindar dari frustasi dalam menghadapi problem hidup. Yang ketiga adalah agar masyarakat mampu mengatasi sifat materialistik dengan menerapkan konsep zuhud. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan penyebutan atau pengucapan kata atau kalimat, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.